Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Mari kita angkat pujian ini dan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Jangan kita khawatir, jangan kita takut. Berikanlah ketenangan Tuhan kepada setiap kami. Amin. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Amin, amin. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Katakan sekali lagi, ku tidak takut asal Tuhan yang besertaku. Amin. Bapa, sungguh Tuhan, kami tidak akan takut ketika Engkau benar-benar boleh beserta kami. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, amin, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus yang memberi kemenangan kepada setiap kita. Amin, amin. Yesus memberiku kemenangan. Mari
menyembah Dia. Yesus terima kasih, haleluya. Glory bagimu, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang telah memberikan kemenangan yang besar bagi kami ya Tuhan. Glory, 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 haleluya. Bapa terima kasih Bapa, haleluya. Kemenangan yang besar telah Kau berikan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Kami percaya ketika kami tidak khawatir Tuhan, Engkau pasti tolong kami. Berfirmanlah Engkau lebih lagi ya Bapa tentang kekhawatiran ini, agar kami dimengertikan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Lanjut dari ayat yang kemarin 17, sekarang masuk ke ayat 18 sampai ayat 24 ya. Kita baca bersama-sama. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyapit-penyapit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya. Anak itu menjerit, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawa pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Mulai ada masalah ya. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ini perempuan Sunem kemarin ya. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja dalam kamar, jadi sendirian. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Jadi mau melapor gitu ya. Terus berkatalah suaminya, "Mengapa pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Perempuan itu memiliki kekeh banget, jangan khawatir. Dipelanainya keledai itu, dan berkatalah ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu." Jadi perempuan ini membawa keledai dan dia akan datang kepada si abdi Allah, kepada Nabi Elisa. Untuk apa? Untuk mengatakan, menyampaikan apa yang dia katakan itu. Nah, banyak masalah ya dalam hidup kita menjadi berat. Bukan karena masalah itu sendiri, tetapi karena sikap kita dalam menghadapi masalah. Yang paling menonjol adalah ketika dalam hidup kita ada kekhawatiran, sehingga masalah yang sebenarnya sederhana tetapi menjadi rumit. Pertanyaannya adalah, mengapa kekhawatiran menjadi masalah yang begitu berat dalam hidup kita? Jawabannya adalah satu, karena kekhawatiran akan membuat pikiran kita menjadi negatif. Jadi jangan khawatir, kalau saudara khawatir pikiran saudara itu negatif. Yang kedua, karena kekhawatiran akan membuat emosi kita menjadi labil. Waduh, hati-hati ya. Yang ketiga, karena kekhawatiran akan membawa kita banyak mengambil keputusan yang keliru. Jadi hati-hati, jangan engkau khawatir. Di dalam kekhawatiran melahirkan hal-hal yang tidak
baik. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melekat kepada firman Tuhan, kita melekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena di dalam kekhawatiran akan membawa masalah menjadi besar. Biarlah masalah itu kecil, kita tenang, kita berdoa, kita meminta Tuhan campur tangan, dan Roh Kudus sendiri akan turun tangan untuk mengambil alih setiap masalah saudara. Kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Ini adalah kunci utamanya. Kita akan cenderung khawatir dalam hidup ini kalau kita masih hidup mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena berpikir kita mampu dan bisa. Karena itu ketika kita gagal, ketika keadaan sudah terjepit, bahwa kita berteriak kepada Tuhan, Yesus mengajarkan kita melalui doanya di Taman Getsemani, yaitu biar bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Kehendak Tuhan selalu yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi kita katakan semua yang terjadi seizin Tuhan. Pasti bisa kok. Dengan berjalannya waktu, kalau saudara terus belajar berserah, saya sangat yakin dan percaya saudara bisa. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita harus mengerti janji-janji Tuhan dan kita harus percaya dengan sungguh-sungguh dengan janji Tuhan itu. Seringkali orang bilang, aku percaya tapi kok begini. Nah itu berarti tidak percaya. Kalau kita percaya ya kita diam, gak usah tapi-tapian, kita diam. Kita bersyukur tidak ada tapi. Kalau ada tapi itu masih ada embel-embelnya. Langit dan bumi ini boleh lenyap tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Itu adalah janji Tuhan. Dan janji Tuhan adalah penghiburan buat kita dan sifatnya kekal. Bukan sementara. Keberadaan boleh berlalu, situasi boleh tidak menentu, tetapi janji Tuhan adalah kepastian yang menuntun kita kepada kemenangan. Amin. Firman-Nya ya dan amin. Pegang terus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu pegang baik-baik. Kita harus mengimani setiap perkataan firman Tuhan. Sudah Bu, saya sudah mengimani. Saya percaya saatnya nanti tiba pasti. Ternyata begitu saatnya tiba, berbeda dengan apa yang kita imani. Mulai lagi. Saya beriman ya beriman Bu, tapi ya apa? Nah itu berarti tidak beriman. Jadi gak usah perlu didebatkan dan dibantah gitu ya. Alkitab dengan tegas berkata, firman Allah itu ya dan amin. Artinya apapun yang difirmankan Tuhan pasti digenapi. Persoalannya adalah, adakah kita memiliki iman, keyakinan, dan kepastian bahwa firman Tuhan akan terbuka. Kadangkala Tuhan tidak menolong kita seperti yang kita mau, tetapi Tuhan selalu membawa kita kepada keadaan yang lebih baik dalam rencana Tuhan yang sempurna. Nah ini yang jarang bisa untuk dilakukan, tetapi ketika kita terus belajar perkenanan di hadapan Tuhan setiap hari ini, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara semakin hari akan semakin dewasa di dalam firman. Ketika saudara dewasa di dalam firman, maka hidup saudara akan tenang. Saudara tetap percaya. Orang percaya itu gimana? Waduh, aku mau diajak terbang tinggi. Aku percaya sih kalau Pak Dul gitu ya. Kalau Pak Dul itu membawa aku yang naik terbang tinggi, aku percaya beres semuanya. Nanti aku turun dengan selamat. Tapi kalau Pak Yahya itu wis nggak percaya saya. Berarti iman saudara kepada Pak Dul, dan ketika saudara percaya, ketika Pak Dul yang menjemput saudara, saudara akan tenang-tenang saja. Tapi kalau Pak Dul tidak ada, yang ada Pak Yahya, waduh nggak bisa ini, waduh mending aku nggak mau aja deh gitu ya. Mending aku batalin aja deh, seperti itu. Kita memiliki iman, dan kekokohan iman itulah yang Tuhan paling senang. Kita harus memandang ke depan, yaitu rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara ingat bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang
jahat buat kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan, tapi Tuhan selalu merancangkan keberhasilan, gitu ya. Yang membuat kita khawatir seringkali karena kita sibuk dengan segala mimpi kita. Apa sih mimpi kita? Mimpi yang berandai-andai, mimpi yang baik-baik gitu ya, itu suatu mimpi. Karena itu mulai belajar bahwa masalah itu baik untuk kehidupan kita dan kemajuan kita di hari esok. Persoalan kita hari ini itu baik untuk mendewasakan kita di kemudian hari. Kegagalan kita hari ini adalah pelajaran berharga di hari esok. Nah, kalau saudara sudah mengalami satu kegagalan, saya yakin dan percaya itu akan membawa kebaikan di hari esok. Dan saudara tidak akan pernah mengulang lagi. Itu tidak berhenti pada saudara loh. Itu akan sampai kepada anak cucumu. Mereka akan tahu dan dari anakmu akan bercerita kepada anaknya. Dari anak saudara dia akan bercermin kepada saudara. Dulu kegagalan orang tua saya karena begini, aku tidak mau seperti ini. Dan itu nanti akan diteruskan. Kamu jangan seperti itu ya, dulu emak engkongmu begini makanya papa sama mama gak mau. Papa gak mau seperti itu. Kamu pun juga gak boleh seperti itu. Nah seperti ini ya kira-kira. Jadi apa yang diajarkan hari ini yang tidak baik itu akan membawa ke depan untuk lebih baik. Amin. Ingat janji Tuhan ya dan amin. Jangan kita khawatir. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, Tuhan pasti membukakan jalan keluar. Haleluya. Jangan pasif, harus aktif. Jangan negatif, harus positif. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat pengajaran-Mu hari ini yang sungguh luar biasa, Engkau yang memberikan keteguhan dalam iman percaya kami, dan kami percaya dan menantikan janji-Mu. Karena firman Tuhan ya dan amin, tidak dirubah oleh tangan manusia, karena keputusan ada di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Penebus dosa-dosa kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih, diberkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota dan di desa, baik yang ada di luar maupun di rumah, baik yang ada di jalan maupun yang ada di pekerjaannya. Engkau memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya.